Ibu-ibu yang di sini, Pak, mau mendengar penjelasan saya. Ibu Lurah, Pak, memerintahkan anggotanya suruh masuk dan jangan melayani kami, Pak. Ini Ibu Lurahnya, Pak, yang baju putih. Dia yang memerintahkan anggotanya semua suruh masuk dan jangan mendengarkan kita. Dan nggak boleh melayani kita di luar ini, Pak. Anggotanya pengen tahu apa permasalahannya, tapi Ibu Lurah marah. Memerintahkan anggotanya masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini bersama saya Salsabila Zawa dengan NIM 23042341 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk kita ketahui, yaitu public service atau yang kita kenal sebagai pelayanan publik. Menurut data yang diupload oleh Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, di mana di dalam websitenya itu tercantum bahwa The Global Economy pada tahun 2019 mengatakan kalau kualitas pelayanan Republik Indonesia itu menempati pada peringkat 82 dari 176 negara. Nah, artinya kualitas pelayanan publik di Indonesia itu masih harus ditingkatkan lagi agar dapat mencapai welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, bagi teman-teman semua, silakan disaksikan karena di dalam video ini akan menjelaskan pembahasan mengenai isu-isu public service, reformasi birokrasi dalam public service, fungsi ombudsman dalam public service, dan peran ombudsman dalam public service. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa sih itu public service. Nah, di sini akan saya sampaikan secara garis besarnya saja ya, public service itu apa. Menurut Fred W. Ricks, beliau berpendapat bahwa public service itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik yang dapat meliputi layanan publik seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga seorang ahli yang bernama Walter G. Muller yang berpendapat bahwa public service itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep tersebut dapat mencakup berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Nah, jadi teman-teman, public service ini menjadi esensi dasar dalam mewujudkan keadilan sosial untuk kita semua. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai isu-isu public service dalam praktiknya. Yang pertama adalah isu yang menyangkut kualitas pelayanan yang masih banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintahan. Misalnya seperti proses yang berbelit-belit dan lama ketika kita akan mengurus dokumen. Contohnya itu seperti KTP ataupun paspor. Nah, hal tersebut itu penyebabnya adalah bisa jadi kompetensi pegawai yang kurang serta kapasitas pegawai yang kurang ataupun kurangnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Kemudian, isu yang kedua itu menyangkut biaya dan aksesibilitas yang tinggi dan kesulitan akses ke instansi pemerintah. Salah satu contohnya itu adalah biaya yang dikenakan ke kita, ke masyarakat dalam pelayanan kesehatan untuk rumah sakit pemerintah itu lebih mahal dibandingkan rumah sakit di sektor swasta. Nah, yang ketiga adalah isu yang tidak akan ada habis-habisnya, yaitu korupsi yang mencerminkan tindakan tidak etis sehingga dapat mengikis legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Contohnya itu adalah penyelewengan atau penggelapan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Nah, yang terakhir adalah isu yang masih harus ditingkatkan lagi inovasinya, yaitu inovasi penggunaan teknologi. Di Indonesia sendiri, implementasi penggunaan teknologi ataupun kebijakannya serta regulasinya itu masih belum terintegrasi secara sepenuhnya. Contohnya saja dalam pemanfaatan sistem online pada pendaftaran sekolah. Nah, di dalamnya itu masih banyak kendala teknis yang terjadi sehingga kita sebagai masyarakat sulit untuk menggunakannya atau mengaksesnya. Oke, next kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Maksudnya di sini adalah sebuah upaya untuk memperbaiki kualitas serta efektivitas pelayanan publik dengan mengubah sistem birokrasi yang dianggap
rumit, berbelit-belit, lambat, dan tidak transparan. Reformasi tersebut dapat meliputi perubahan dalam struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, manajemen sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan serta evaluasi program pelayanan publik. Nah teman-teman, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memperkuat implementasinya di lapangan adalah dengan memperkuat pula kerjasama antar 3 aktor dalam penyediaan pelayanan publik. 3 aktor tersebut yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selanjutnya, sub pembahasan yang ketiga adalah fungsi ombudsman dalam public service. Ombudsman dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, badan hukum milik negara, serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN maupun APBD. Salah satu sifat dari ombudsman itu adalah independen atau mandiri dalam menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi dari kekuasaan lain. Ombudsman berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara tadi agar mencegah terjadinya praktek maladministrasi atau kegagalan administrasi dalam pemerintah pusat maupun daerah serta sektor swasta maupun pula perseorangan. Nah, kita sampai ke pembahasan yang terakhir teman-teman mengenai peran ombudsman dalam public service. Nah, dalam hal ini, ombudsman itu sangat berperan penting untuk melakukan evaluasi. Salah satunya itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat terhadap partisipasi publik dalam pembangunan dan akses informasi publik terhadap kinerja birokrasi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan singkat yang sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman paham dan mengerti. Tak lupa juga untuk mengimplementasikannya guna mendukung serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara kita agar mencapai welfare state tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.